Barcelona sepertinya sedang membawa cara pandang baru tentang target pencapaian mereka di musim ini. Alih-alih puas bertengger di puncak klasemen sementara La Liga, Blaugrana masih sangat yakin bahwa target lebih besar dapat diraih di akhir musim ini. Ya, target yang dimaksud adalah lolos ke babak ke-8 besar Liga Champions secara langsung di musim ini. Sebuah capaian yang dinilai oleh sang manajer Hansi Flick akan menjadi kado yang manis bagi separuh musim di era pelatihannya. Menyampingkan dahulu hasil dari liga domestik yang inkonsisten, visi besar di Liga Champions saat ini menjadi prioritas yang akan diperjuangkan oleh tim asal Katalan. Lalu benarkah skuad Barcelona siap mencapai target lebih jauh di kompetisi Eropa musim ini? Kami coba rangkum semuanya berikut ini. Otak-atik skuad di Liga Domestik. Jadwal dan pelaksanaan pertandingan yang padat serta berdekatan tak elak menjadi tantangan tersendiri bagi klub-klub di kompetisi Eropa. Selain dituntut harus menjaga performa tim dan target meraih kemenangan, faktor kebugaran juga menjadi problem tersendiri yang tak bisa dihindari. Tak terkecuali Barcelona yang digadang-gadang mengalami masalah soal kebugaran dan kedalaman skuad. Seperti pada posisi winger kiri, Blaugrana hanya memiliki satu pemain yang konsisten bermain sebagai winger kiri. Dialah Raphinha. Kendati memiliki nama lain seperti Ansu Fati yang juga berada di posisi yang sama seperti Raphinha, namun performa yang kurang meyakinkan dan cedera yang terus membekap sang pemain membuat Fati tak bisa diperhitungkan. Alhasil winger muda asal Spanyol itu dikabarkan akan segera hengkang dari Camp Nou di akhir musim ini. Pada akhirnya muncul satu nama yang akan menjadi kandidat kuat sebagai pelapis Raphinha. Sosok yang dimaksud adalah wonderkid asal Spanyol berusia 18 tahun, Antonio Cordero. Ia baru dipromosikan ke tim senior Malaga pada awal musim ini, tetapi langsung menunjukkan performa yang ciamik. Dari 16 pertandingan yang sudah dilakoni, Cordero sudah mencatatkan 3 gol dan 3 assist di berbagai kompetisi bersama Malaga. Kemampuan olah bola di sisi kanan pertahanan lawan membuat banyak tim ingin mengembangkan bakat pemuda kelahiran 2006 itu. Pasalnya kontrak Cordero dengan Malaga akan segera habis pada 30 Juni 2025 mendatang. Jika Barcelona serius ingin mendatangkan sang pemain, maka Blaugrana harus siap bersaing dengan Ajax Amsterdam yang juga dikabarkan berminat pada bakat seorang Antonio Cordero. Pelatih Barcelona Hansi Flick tahu betul jika pemain lapis dalam beberapa posisi di Barcelona sangat terbatas dan mendatangkan pemain-pemain muda berbakat seperti Cordero dapat menjadi opsi yang realistis. Dikutip dari Diario AS, Hansi Flick dikabarkan tengah memprioritaskan timnya untuk finish di peringkat 8 besar Liga Champions. Dalam beberapa keputusan, Flick dinilai mampu menerapkan strategi yang ciamik untuk mencapai targetnya itu. Tak memaksakan pemain untuk selalu bermain 90 menit adalah cara cerdik sang pelatih asal Jerman demi mengatur nafas timnya untuk laga-laga berat yang akan datang. Kendati Barcelona saat ini berada di posisi 3 klasemen sementara Liga Champions, Hansi Flick enggan lengah dan ingin segera memastikan tiket 8 besar di kompetisi Eropa musim ini. Keputusan itu jelas bukan tanpa resiko, karena pada akhirnya sang pelatih Hansi Flick harus mengatur ulang skuad yang ingin dimainkan dalam laga-laga Barcelona, seperti pada pertandingan Real Betis versus Barcelona. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Benito Villamarín, tampak skuad Blaugrana yang dimainkan menunjukkan sisi inferior mereka. Hansi Flick rela menarik Pedri, Dani Olmo dan Robert Lewandowski lebih awal pada laga tersebut. Hal ini karena sang pelatih ingin menyimpan tenaga para pemain andalannya dalam laga berat untuk Liga Champions selanjutnya.
Barcelona pada akhirnya hanya bermain imbang 2-2 dan memberikan kesempatan bagi Real Madrid dan Atletico Madrid untuk mendekat di papan klasemen. Percaya proses, tak akan hianati hasil. Mengawali musim ini dengan nuansa baru di bawah asuhan Hansi Flick, Barcelona sejatinya telah berada di jalan yang tepat untuk kembali ke masa kejayaan mereka. Setidaknya itulah yang coba ditunjukkan Lamine Yamal dan kolega sejauh ini. Berdasarkan catatan statistik, El Barça telah memainkan 22 pertandingan di semua ajang pada musim ini. Hasilnya, anak asuh Hansi Flick berhasil mencatatkan 16 kemenangan, 2 hasil imbang, dan menelan 4 kekalahan. Di La Liga, mereka masih menjadi pemuncak klasemen sementara dengan koleksi 38 poin, hasil dari 17 laga yang telah dilakoni. Tak mau jumawa, sang pelatih asal Jerman, Hansi Flick, meminta anak asuhnya tetap fokus dan tidak boleh meremehkan laga melawan siapapun. Ia berkata, tujuan Barcelona adalah selalu menangkan Liga. Tentu ini jalan yang panjang, tetapi kami telah memulai dengan baik. Meskipun semuanya dapat berubah dengan cepat, sekarang kami senang dengan awal kami. Dan kami percaya kami tidak melihat ke depan hingga bulan Mei. Fokus kami adalah menjaga momentum di pertandingan berikutnya. Kami sangat puas dengan apa yang dilakukan tim di lapangan. Kualitas sesi latihan bagus, para pemain sangat fokus, intensitasnya bagus, dan Anda dapat melihatnya dalam pertandingan, pungkas Hansi Flick. Siap fokus demi raih gelar juara. Rentetan target realistis sudah semestinya telah ditetapkan manajemen Barcelona. Mengingat ini adalah musim perdana bagi Hansi Flick, bangkit dari keterpurukan di musim lalu jelas bukan hal yang mudah. Semuanya membutuhkan proses dan waktu. Hansi Flick perlu sedikit masa untuk membangkitkan kembali mental juara para pemain Barcelona. Namun dengan fokus dan kerjasama, target untuk mengukuhkan minimal 1 trofi di musim ini bukanlah harapan yang sia-sia. Apalagi di tengah rival Barcelona yang sedang naik turun performa. Hal ini bisa jadi kesempatan untuk Blaugrana bisa kembali menunjukkan dominasi bukan hanya di Spanyol, namun juga di Liga Champions musim ini. Semua pemain, staf, dan tim mendukung kepemimpinan Hansi Flick. Sang pelatih dinilai dapat membawa semangat perubahan yang besar dan bukan tidak mungkin Hansi Flick bisa mengukir rekor manis di musim perdananya sebagai arsitek Barcelona. Salah satu pemain yang paling mempercayai keberadaan Flick di Barcelona adalah sang bomber nomor 9, Robert Lewandowski. Saat diwawancarai, pemain asal Polandia itu berkata, "Kami ingin memulai dengan baik dari pertandingan pertama bersama Hansi Flick. Karena kami tahu kesalahan apa yang kami buat musim lalu. Kami punya banyak potensi, dan saya tahu kami bisa memenangkan beberapa gelar. Kami ingin menunjukkan performa terbaik dan memenangkan trofi," kata Lewandowski dikutip dari laman Forbes. Lalu, bagaimana pendapatmu? Tulis di kolom komentar.